Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Siswa-siswi SMP Negeri Manulayan yang saya cintai, perkenalkan nama saya Marco SPD. Di sekolah ini saya mengajar mata pelajaran IPS. Pada kegiatan ini saya akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi ini melalui tayangan video berikut ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi saat ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan bangsa dan negara. Akibatnya bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat rapuh, bahkan jatuh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi dengan keikhlasan kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Negara yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Itu semua dapat diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Korban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus rela mengorbankan waktunya dan tenaga untuk bekerja. 4. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. 5. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan
dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, kerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan maupun kelompok. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan, perbedaan yang ada pada etnis dan religi sudah seharusnya menjadi bahan perekat kebangsaan. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas A. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Chauvinisme. Contoh, negara Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Hans Kohn dalam bukunya Nasionalis, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesehatan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. 1. Mengembangkan perasaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi dan daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan. Dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Ruknuddin, Tengku Umar dari Aceh, dan lain-lain. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Berjiwa pembaharu. E. Tidak kenal menyerah dan putus asa.
implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. A. Dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. C. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. D. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan.